Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz Syafi'i dari FTKI Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang data science prospek profesi di bidang informatika. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang diperlukannya profesi data science. Data scientist merupakan pakar analitis yang memanfaatkan keterampilan mereka dalam bidang teknologi dan ilmu sosial demi menemukan tren dan mengelola data. Profesi ini mengandalkan kemampuan analisis data seperti menggabungkan data dari berbagai sumber dan memastikan konsistensi dataset atau data preparation, memilih faktor atau algoritma yang mempengaruhi hasil prediksi atau data exploration, serta membuat infografis untuk memudahkan para pengambil keputusan dalam memahami data atau data visualization. Selain itu, seorang data scientist harus punya keterampilan untuk mencari tahu informasi yang berguna untuk mengembangkan bisnis dengan memanfaatkan metode statistik. Ada 6 keunggulan dari data science, antara lain adalah: yang pertama, menghasilkan produk yang relevan agar perusahaan dapat menemukan kapan dan di mana produk mereka dapat terjual dengan baik. Yang kedua, membantu perusahaan untuk mengembangkan produk agar bisa memenuhi kebutuhan pelanggan mereka. Yang ketiga, membantu tim sales dan marketing agar memahami customer mereka secara rinci. Yang keempat, membantu perusahaan saat melakukan perekrutan dengan cara mengumpulkan data-data pelamar dan dilihat dari media sosial, lokasi kerja, dan basis data perusahaan dengan menggunakan metode analitis. Yang kelima, mengurangi resiko penipuan dengan cara mengidentifikasi data yang menonjol dengan membuat statistik, jaringan, jalur, dan metodologi big data. Yang keenam, memprediksi kecurangan dan dapat membantu memastikan tindakan cepat ketika data tersebut tidak bisa diakui. Berikut 4 jenis tugas data scientist menurut pengalaman Dave Holtz, salah satu pakar dan praktisi data scientist. Yang pertama, melakukan analisis data perusahaan. Analisis data merupakan sesuatu yang pasti dilakukan oleh data scientist. Untuk perusahaan skala menengah, data scientist melakukan hal-hal seperti mengambil data dari database menggunakan query SQL. Yang kedua, penanggung jawab kualitas data perusahaan. Perusahaan yang mempunyai traffic data yang tinggi, baik data konsumen, penjualan, maupun statistik website, membutuhkan seseorang yang mampu menyiapkan infrastruktur data. Yang ketiga, penelitian terkait data. Untuk tugas jenis ini biasanya sering dilakukan oleh data scientist yang bergerak di perusahaan dengan produk berupa jasa analisis atau analytical data PIWIK. Yang keempat, big data. Perusahaan yang berurusan dengan big data
sebagian besar merupakan perusahaan non-data. Berbeda dengan 3 opsi dengan studi kasus perusahaan lain. 1. Matematik fundamental. Matematika adalah tulang punggung ilmu data. Kita akan mendengar orang bahwa model ML atau DL seperti kotak hitam. Seseorang tidak perlu menjadi ahli matematika untuk memulai karir mereka di ilmu data. Programming language. Lebih dari 250 bahasa ada di pasaran. Umumnya, penggemar data bingung antara R dan Python. Untuk menjadi ilmuwan data, seseorang harus menyerahkan proyek secara menyeluruh, mulai dari mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data yang terkait dengan masalah, melakukan pembersihan data, dan analisis data eksplorasi, kemudian membangun model, dan akhirnya deployment. Saya akan merekomendasikan Python. 3. Probability dan statistik. Ada 5 jenis analisis statik, 4 diantaranya dengan contoh topik yang ada pada gambar di bawah. Jenis yang kelima analisis statistik yang tidak ada dalam gambar, yaitu analisis statistik prediktif yang mencakup teknik pemodelan seperti regresi linear, regresi logistik, dan model gambar generalis linear. 4. Data collection dan wrangling. Penanganan data adalah proses pengubahan dan meletakkan data dari satu bentuk data mentah ke format lain dengan tujuan membuatnya lebih sesuai dan berharga untuk berbagai keperluan seperti analitik. 5. Data visualisasi. Tidak ada yang bisa menyebut dirinya sendiri sebagai data scientist sampai dia pandai visualisasi. Visualisasi data dan desain dashboard, keduanya adalah seni dan sains yang tidak mudah dibuat seperti pertama kali muncul. Orang harus tahu tentang teknik visualisasi, karena visualisasi sendiri dapat membantu dalam membuat cerita dari data. 6. Machine learning. Machine learning adalah otak yang digunakan oleh robot yang bernama Sophia. Menerapkan model ML bukanlah tugas besar. Anda sudah memiliki tertulis untuk menerapkan dan mengevaluasi setiap algoritma ML. Tujuannya adalah untuk mengimplementasikan dengan benar. Untuk memulai ML, pahami dulu terminologi seputar ML dan sejenisnya. Big Data. Big Data adalah istilah umum untuk segala himpunan data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks sehingga menjadikan sulit untuk ditangani atau diproses jika hanya digunakan manajemen basis data biasa atau aplikasi pemrosesan data tradisional. Deep learning. Deep learning adalah bagian dari kecerdasan buatan yang merupakan pengembangan dari neural network multi-layer untuk memberikan ketepatan tugas seperti deteksi objek, pengenalan suara, terjemahan bahasa, dan lain-lain. Deep learning secara otomatis melakukan representasi dari data seperti gambar, video, atau teks tanpa memperkenalkan aturan kode atau pengetahuan domain manusia. 9. Interview preparation. A. Online code testing. Kebanyakan perusahaan IT sekarang biasanya terlebih dahulu menggunakan pihak ketiga untuk melakukan tes kode
sebelum dipanggil interview, yaitu online code. Soal yang diberikan biasanya berupa soal cerita dengan sedikit bisnis proses. Akan ada input yang akan dimasukkan dan jawaban diharapkan mengeluarkan output yang sama yang disediakan di soal. Banyak berlatih membuat kita semakin terasah. B. Basic programming. Biasanya perusahaan hanya akan menguji dasar-dasar pemrograman. Cobalah beberapa program dengan menggunakan kode tersebut. Bahkan untuk melatih pola berpikir kita dalam menentukan jalan keluar pertanyaan dasar ini sering digunakan. C. Komunitas merupakan tempat bergabungnya orang-orang yang mempunyai passion yang sama. Di dalam komunitas biasanya akan banyak membahas hal-hal baru yang sedang trending. Tidak jarang juga beberapa anggota akan membagikan ilmu yang mereka dapatkan dari pengalamannya. 10. Version control. Version control adalah sebuah infrastruktur yang dapat mendukung pengembangan software secara kolaboratif. Selain mengandalkan konkurensi yang dapat mempercepat pengembangan software, VCS juga mempunyai kemampuan untuk kembali ke versi software jika terjadi suatu bencana terhadap versi software yang sedang dikembangkan. Saat ini disebut reversibility. Data science adalah sebuah ilmu yang tidak berdiri sendiri, memerlukan beberapa ilmu atau skill lain untuk bisa bekerja dengan baik di bidang ini. Dengan latar belakang pendidikan software developer, juga belum tentu bisa secara otomatis menjadi seorang data scientist. Satu, pemrograman. Memiliki skill pemrograman akan sangat membantu dalam menjadi seorang data scientist atau data analis. Untuk memudahkan dalam melakukan hal tersebut, keahlian dalam programming akan memastikan pekerjaan tersebut berakhir sempurna. Artinya, seorang data scientist setidaknya harus menguasai bahasa pemrograman seperti Python. 2. Kemampuan untuk bekerja dengan data tidak terstruktur. Hal ini berhubungan dengan big data. Maka seseorang data scientist harus menemukan cara bagaimana nantinya data diproses dan menjadikan data itu bisa disimpan dan diatur dengan cara yang sistematis. 3. Statistika. Selain berguna untuk menentukan algoritma seperti apa yang akan diaplikasikan, ilmu statistika juga dibutuhkan dalam pengembangan software machine learning. Hal ini membuktikan bahwa data science adalah suatu profesi menarik yang memerlukan banyak skill sekaligus. Ada 5 persiapan yang saya lakukan untuk bisa berkontribusi dalam pengembangan data science. Yang pertama, memiliki pemahaman tentang SQL, Python, R, SAS, dan skala. Yang kedua, memiliki pengalaman langsung dalam pengkodaan data SQL. 3. Memahami beberapa fungsi analisis. 4. Mempunyai kemampuan untuk bekerja dengan data tidak terstruktur dari berbagai sumber seperti video, media sosial, dan konten lainnya. 5. Memahami machine learning.
6 ide pengembangan dari contoh penerapan data science yang saya jadikan contoh. 1. Menentukan struktur. Struktur tim data science bisa beragam, mulai dari centralized model hingga highly distributed model. Model seperti ini mendorong kolaborasi dan harmoni dari tim data science. 2. Mencari kandidat. Merekrut individu yang berbakat bisa menguntungkan perusahaan, bukan hanya mereka dapat diandalkan untuk menyelesaikan pekerjaan, tapi mereka juga bisa membangun sebuah tim. Anggota tim yang cerdas secara alami mampu menarik orang berbakat lainnya bekerja sama atau bergabung dalam tim yang berada di tempatnya. 3. Mengatur lingkup pekerjaan. Penting bagi sebuah tim data science untuk mengetahui kebutuhan perusahaan, sehingga mereka bisa menentukan proses kerja lebih jelas. Tim data juga bisa mendapatkan, memilah, serta mengolah data dengan lebih efisien karena telah mengetahui untuk siapa informasi dari data tersebut akan ditujukan. 4. Menetapkan standar efisiensi. Setiap perusahaan bisa memiliki standar efisiensi yang berbeda. Sebuah aktivitas dikatakan efisien di perusahaan A, namun di perusahaan B ia memiliki model bisnis yang berbeda. Dengan menerapkan standar efisiensi di sebuah perusahaan akan banyak membantu manajemen dalam mengukur performa tim data science. 5. Memberikan target yang jelas. Hal berikutnya yang tidak kalah penting saat kita membangun tim data science adalah memberikan goals atau tujuan yang jelas. Tim data science perlu memahami bahwa mereka bertugas untuk membantu tim lainnya dalam berurusan dengan data. 6. Variasi kemampuan dan latar belakang. Merekrut anggota tim dari latar belakang disiplin ilmu, pengalaman, dan kemampuan yang berbeda akan memberikan tim kita warna baru. Komposisi dan kultur dalam tim data juga menjadi yang perlu diperhatikan. Keberagaman latar belakang dan sudut pandang bisa memperkaya ilmu pengetahuan tim terhadap data science. Sekian presentasi dari saya. Semoga ada manfaatnya. Maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.